Dara Putri Ardani. Aku Dara Raudatuzana. Dan aku Kania Syaranur. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai syarat penyerahan barang dagang atau biasa dikenal sebagai free on board. Di dalam perusahaan dagang, terdapat adanya keterlibatan antara pembeli dan penjual barang. Nah, di dalam proses pembelian tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang terjadi antara pembeli dan penjual yang disebut sebagai syarat penyerahan barang dagang. Terdapat dua macam syarat penyerahan barang dagang yang berlaku di dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah FOB Shipping Point, lalu yang kedua adalah FOB Destination Point. Kedua persyaratan tersebut mengacu kepada kapan pembelian barang dapat diakui secara sah sebagai hak milik pembeli. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai FOB Destination Point. Free on board destination point merupakan persyaratan di mana biaya angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga kepemilikan barang menjadi hak pembeli terjadi ketika barang sudah berada di gudang pembeli. Jadi, ketika kita mengacu kepada syarat FOB Destination Point, apabila barang tersebut masih dalam perjalanan ke tempat pembeli, barang dalam perjalanan tersebut masih menjadi milik penjual. Sehingga apabila barang belum diterima, maka nilai barang tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam transaksi pembelian sebagai persediaan barang oleh perusahaan pembeli. Contohnya ketika Anda sedang membeli perabotan rumah tangga di toko furniture. Kemudian, barang tersebut akan dikirim ke rumah Anda oleh penjual. Dalam hal ini, penjual akan memberikan layanan kepada pelanggan berupa pengiriman barang. Maka, berbagai biaya yang dikeluarkan oleh toko untuk mengantarkan perabotan Anda menjadi tanggung jawab penjual, baik berupa uang bensin, gaji pegawai, maintenance mobil, dan lain sebagainya. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai transaksi jual-beli menggunakan persyaratan FOB Destination Point. Untuk menambah pemahaman kalian tentang FOB Destination, yuk kita simak ilustrasi berikut. Anggap di sini adalah gudang penjual dan di sana adalah gudang pembeli. Suatu hari, penjual mendapatkan sebuah notifikasi pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Setelah dilihat, ternyata pesan tersebut berasal dari seorang pembeli yang ingin memesan satu lusin baju dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut sepakat untuk menggunakan FOB Destination dalam pengiriman bajunya. Setelah itu, penjual mengemas seluruh pesanan yang dibeli oleh pembeli dan bersiap untuk mengirimnya. Selama barang berada dalam perjalanan, seluruh beban angkut dan risiko kerusakan barang ditanggung oleh penjual. Apabila kita menggunakan FOB Destination, kepemilikan barang baru berpindah dari penjual ke pembeli saat barang tiba di gudang pembeli. Terakhir, pembeli baru bisa mencatat jurnal transaksi pembelian pada saat barang tiba di gudang pembeli. Salah satu tahap dalam siklus akuntansi yaitu pencatatan ke dalam jurnal. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjurnal transaksi keuangan dengan syarat FOB Destination. Dalam proses pencatatan akuntansi ke dalam jurnal atau yang disebut dengan penjurnalan, kita mengenal dua metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Berikut ini contoh kasus transaksi dengan syarat FOB Destination beserta pencatatannya ke dalam jurnal. Transaksi secara tunai. Pada tanggal 9 Juni 2020, perusahaan A menjual barang dagangan kepada perusahaan B secara tunai seharga 100 juta rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 70 juta rupiah. Skema biaya angkut FOB Destination dengan biaya angkut sebesar 5 juta rupiah. Ketika kita melakukan pencatatan dari sisi penjual,
kita dapat mendebit kas terhadap penjualan sebesar 100 juta, mendebit harga pokok penjualan terhadap persediaan barang sebesar 70 juta, mendebit beban angkut terhadap kas sebesar 5 juta. Sedangkan apabila pencatatan dilakukan dari sisi pembeli, kita dapat mendebit persediaan barang terhadap kas sebesar 100 juta. Pencatatan dari sisi penjual apabila kita menggunakan metode periodik, yaitu mendebit kas terhadap penjualan sebesar 100 juta, mendebit beban angkut terhadap kas sebesar 5 juta. Sedangkan pencatatan dari sisi pembeli, yaitu mendebit pembelian terhadap kas sebesar 100 juta. Transaksi secara kredit. Pada tanggal 9 Juni 2020, perusahaan A menjual barang dagangan kepada perusahaan B secara kredit seharga 100 juta rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 70 juta rupiah. Skema biaya angkut FOB Destination dengan biaya angkut sebesar 5 juta rupiah. Ketika kita melakukan pencatatan dari sisi penjual, kita dapat mendebit piutang dagang terhadap penjualan sebesar 100 juta, mendebit harga pokok penjualan terhadap persediaan barang sebesar 70 juta, mendebit beban angkut terhadap kas sebesar 5 juta. Sedangkan apabila pencatatan dilakukan dari sisi pembeli, kita dapat mendebit persediaan barang terhadap utang dagang sebesar 100 juta. Pencatatan dari sisi penjual apabila kita menggunakan metode periodik, yaitu mendebit piutang dagang terhadap penjualan sebesar 100 juta, mendebit beban angkut terhadap kas sebesar 5 juta. Sedangkan pencatatan dari sisi pembeli, yaitu mendebit pembelian terhadap utang dagang sebesar 100 juta. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.